Pemirsa, Indonesia menjadi juara turnamen bulu tangkis bergengsi Thomas Cup setelah penantian selama 19 tahun. Namun dalam momen sakral pemberian trofi, bendera Indonesia dilarang berkibar karena sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia. Setelah menanti selama 19 tahun, tim badminton Indonesia akhirnya kembali merebut trofi bergengsi Thomas Cup dalam pertandingan yang digelar di Ceres Arena Aarhus, Denmark Minggu malam. Namun kemenangan bersejarah tak sempurna karena bendera Indonesia tak bisa berkibar. Hal ini terjadi gara-gara sanksi dari WADA atau Badan Anti-Doping Dunia kepada Indonesia. WADA menilai Indonesia setelah gelombang kekecewaan mengalir dari masyarakat, LADI atau Lembaga Anti-Doping Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab akhirnya minta maaf. Pada kesempatan ini kami dari pengurus Dewan Harian LADI memohon maaf kepada khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia serta pada seluruh rakyat Indonesia, khususnya juga para stakeholder yang atas kejadian yang telah menimpa LADI dan kita semua pada saat ini. Selanjutnya, hal-hal spesifik yang sudah kami sampaikan kepada rapat internal tadi akan dibentuklah tim yang diketuai oleh Pak Raja Sapta dan Menpora Zainuddin Amali juga meminta maaf terkait gagalnya bendera merah putih berkibar di ajang Thomas Cup. Agar kejadian tidak terulang di event olahraga internasional lainnya dan mempercepat penyelesaian masalah, Kemenpora membentuk tim khusus yang diketuai Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari. Jadi tim ini terdiri dari NOC, ada Ketua Umum NOC, ada Sekjen NOC, kemudian juga dari LADI itu sendiri 2 orang. Kemudian kita akan minta ada perwakilan dari cabur, yakni yang berurusan dengan luar negeri. Tentu kita akan lihat cabur mana yang sesering mungkin mengikuti kejuaraan internasional atau yang berencana akan melakukan kegiatan-kegiatan internasional. Itu akan kita tentukan kemudian. Dan 1 orang dari perwakilan pemerintah. Asian Games 2022 hingga Piala Dunia U20. Bisakah Indonesia segera lepas dari sanksi Badan Anti-Doping Dunia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Tim Akselerasi Kasus Sanksi Badan Anti-Doping Dunia, Raja Sapta Oktohari, Wakil Ketua Lembaga Anti-Doping Indonesia, Reza Maulana, Menpora Indonesia periode 2013-2014 Roy Suryo, dan mantan pebulu tangkis nasional Taufik Hidayat. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Baik, sebelum kita membahas mengenai sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia, saya ingin ke Mas Taufik Hidayat terlebih dahulu sebagai mantan atlet bulu tangkis. Mas Taufik, Anda tentunya sudah pernah merasakan podium kemenangan di berbagai kejuaraan kelas dunia, kejuaraan internasional. Seberapa penting sih melihat bendera merah putih berkibar saat seorang atlet bisa memenangkan sebuah kejuaraan? Iya, itu buat saya pribadi ya, itu sangat penting. Karena selama ini didikan saya dari kecil mungkin sampai besar itu menjadi atlet dan kepingin memberikan yang terbaik dan membuat bangga bangsa ini ya lewat prestasi. Which is kalau ini udah satu paket ya. Kalau kita juara di multi event tim event, kita pasti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Karena kita tahu nggak gampang dan orang-orang pilihan lah, orang-orang yang juara lah yang bisa mengibarkan bendera merah putih. Kecuali Bapak Presiden datang kunjungan ke suatu negara undangan itu. Karena kita tahu nggak sembarangan orang juga bisa mengibarkan bendera merah putih ini. Dan kita tahu kemarin ada kejanggalan yang pasti kita bersyukur udah juara dan mengembalikan Piala Thomas Cup yang ditunggu-tunggu selama 19 tahun ini. Dan mereka juga nggak terganggu konsentrasi dengan adanya kasus WADA dan LADI ini. Ya patut disyukurin itu. Yang jadi pertanyaan itu kita merasa aneh dan mungkin saya sendiri merasa jengkel, merasa marah. Kok bisa gitu loh, seteledor itu. Dan ada yang bilang juga ini hal sepele, nanti bisa kita bereskan. Ternyata kan nggak bisa juga, Thomas Cup sudah terjadi gitu loh.
mungkin minta maaf ya boleh aja. Tapi saya berharap ini bisa cepat diselesaikan. Karena kita ngelihat ke depan itu masih banyak pertandingan-pertandingan yang lain. Jangan sampai kita di bench untuk turnamen, jangan sampai juga bisa-bisa terjadi kalau memang fatal sekali si atletnya nggak bisa ikut turnamen di tempat-tempat yang lain. Baik, baik kita Gitu. langsung tanyakan kepada Pak Reza Maulana selaku Wakil Ketua Lembaga Anti Doping Indonesia. Pak Reza, WADA kirim surat tanggal 15 kan semua orang tentunya. Apa yang terjadi selama 21 hari ini sebenarnya? Ya, baik, terima kasih Mbak Fani. Dalam 21 hari tersebut, sebenarnya LADI sudah bersurat dan sudah melakukan aksi langsung terhadap apa-apa yang dibahas oleh WADA. Yang pertama mengenai tes TDP 2021, sudah kami revisi dan dikirimkan. Testing phone sudah kami revisi dan sudah diimplementasikan, dan juga testing untuk 2022 sudah bersurat. Namun pada saat itu semua sudah kami lengkapi, masih ada ganjaran atau balasan dari WADA pada tanggal 8 Oktober. Sudah ada dari periode sebelumnya yang belum sempat terselesaikan. Tanggapan Anda? Periode sebelumnya itu adalah pertama kali WADA ini bermasalah dengan Indonesia itu tahun 2016 ya. Jadi saya kira ini periode ini juga sih. Jadi artinya tapi oke lah, kita nggak usah bicara masalah periode. Saya ingin kita looking forward, kita ke depan saja. Tugas Mas Raja Sabta Okto hari ini tidak mudah ya gitu. Tapi saya percaya Mas Okto, saya percaya kemampuannya, moga-moga bisa gitu ya. Pokoknya tetap semangat ya, besok mau ke Lawson. Jadi saya kira itu mesti diselesaikan Mas gitu. Karena apa? Kasus ini dulu pertama kali terjadi 2016 sebenarnya. Ketika waktu itu memang ada persyaratan yang dipersyaratkan oleh WADA atau World Anti-Doping Agency itu tidak terpenuhi. Tapi kemudian kita mau menggelar Asian Games waktu itu. Ya alhamdulillah waktu itu diselesaikan dalam waktu 1,5 bulan clear ya. Jadi artinya kita selesai waktu itu. Tapi tidak bisa dengan lobby kalau saya melakukan ini. Karena ini harus diselesaikan dengan comply aturan. Sekali mengoptimalkan dan mendukung penuh pelaksanaan percepatan penanganan sanksi ini. Karena kami sangat menghargai sekali atlet-atlet yang bertanding, pahlawan bangsa harus kami dukung, dan kedepannya LADI harus lebih baik dengan peran yang sangat berharga untuk mengoptimalkan pelayanan kami terhadap masyarakat dan juga pada atlet dan juga negara Indonesia ke depannya. Sekian mungkin Mbak Fani. Baik, artinya apa langkah LADI yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Kami sinergis dengan tim akselerasi yang sudah dibentuk oleh Pak Menpora dengan ketuanya Pak Raja Sabta Okto, bahwasanya pertama kali kami identifikasi masalah yang ada. Dari itulah kita investigasi seperti apa penyelesaian yang mungkin dipercepat dan dilakukan dengan efektif. Setelah itu kami benahi SOP internal dan juga kami akan melakukan audit baik kepengurusan sekarang maupun kepengurusan yang sebelumnya agar masalah tersebut yang tadi Pak Taufik bilang benang kusut dapat kita segera urai, Mbak Fani.